Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustadz cerita masalah Al-Quran itu dengan huruf dan dengan suara? Itu bantahan terhadap kelompok Asy'ariyah. Mereka yang mengatakan Al-Quran itu tanpa huruf dan tanpa apa? Suara. Ya, mungkin itu merasa aneh, kok bisa ada yang berucap seperti itu? Padahal dalilnya jelas. Ya, itu memang ahlul bidah seperti itu. Tapi harus dipahami bahwa ini keyakinan diajarkan oleh mereka ke manusia. Saya ingat dulu waktu masih awal pembangunan Masjid As-Sunnah itu, ada tukang besi yang kerja di situ. Tiba-tiba tanya sama saya, Ustadz, itu Al-Quran dengan huruf dan suara atau tidak? Coba tukang besi dia bisa tahu masalah-masalah seperti itu. Dia dengar dari mana? Sebab itu keyakinan diajarkan oleh sebagian manusia. Dan itu ada di buku-buku syariah diajarkan. Dan hakikat pembicaraan mereka itu kembali kepada Al-Quran itu sebenarnya makhluk. Bahasanya saja yang menyamar-nyamarkan. Makanya dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ucapan orang-orang syariah tentang kalam nafsi itu dari 99 sudut bantahan dalam satu kitab penuh. Jelas ya? Ini pembahasannya luas, buku-bukunya banyak. Cuman seorang yang mengikuti sunnah ketika dia mendengar tentang sifat al-kalam, dia tahu tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, itu akan menambah pengagungannya kepada Allah, menambah pembesarannya kepada Allah, lebih cinta kepada Al-Quran. Ini luar biasa Al-Quran ini. Itu firman Allah, Allah sendiri yang berbicara dengannya. Kira-kira bagaimana kemuliaan orang-orang yang membaca dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dinyinyirin lagi Asy'ariyah Maturidiyah itu. Sekarang yang nyinyirinnya Zulkarnain M. Sunusi. Kemarin ada Nidol, kemudian Tirandoy, kemudian sekarang M. Sunusoy. Aduh, ini gimana ya? Orang-orang mengkritisi Asy'ariyah, ya sebagaimana telah saya katakan, tapi mereka itu tidak belajar dengan betul istilah-istilah dan maksud-maksud yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Jadi setiap lafaz itu dia memiliki maksud dia. Nah, untuk mengkritisi suatu perkara itu harus masuk dulu ke dalam maksudnya. Di antara yang sekarang dijadikan fitnah oleh si Zulkarnain M. Sunusi ini adalah mengenai kalamullah. Jadi dia mengatakan bahwa di antara kebatilan Asy'ariyah yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ya. Apakah ini benar atau tidak Asy'ariyah mengatakan seperti itu? Ini bisa dikatakan benar dan bisa dikatakan tidak benar juga. Kenapa? Karena tatkala mengatakan Al-Quran, apakah yang dimaksud Al-Quran oleh kita dengan yang dimaksud Al-Quran oleh Wahabi itu sama atau tidak? Kenapa ini harus dibahas dulu? Karena yang namanya mahmul, ya, predikat bagi suatu perkara itu kan harus menyesuaikan dulu dengan subjeknya, dengan yang diterangkannya. Jadi ada kata keterangan dan ada yang diterangkannya. Apabila dari awal yang diterangkannya sudah berbeda, kemudian nanti predikatnya berbeda, ya karena memang pembahasannya juga berbeda begitu. Jadi harus ditanyakan dulu sebetulnya kepada Wahabi itu. Jadi Wahabi itu tatkala mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk, yang dimaksud dengan Al-Quran itu apa? Karena apabila yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah mushaf, itu kan sudah jelas makhluk ya. Hanya orang yang delusi yang mengatakan itu bukan makhluk. Kenapa? Karena yang namanya makhluk itu dia sesuatu yang tadinya tidak ada. Jadi ada permulaannya dan ada akhirnya. Pada ghalibnya seperti itu. Nanti pada akhirnya ini, yang ada akhirnya ini apabila dia ditetapkan langgeng oleh Allah, maka tidak akan ada akhirnya. Atau misalkan Al-Quran itu yang dimaksud adalah apa-apa yang keluar dari mulut kita. Nah, ini pun jelas makhluk begitu. Karena kita yang mengatakannya. Misalkan saya mengatakan Qul huwallahu ahad. Kemudian ditanyakan apakah itu Al-Quran atau bukan. Tatkala saya mengatakan itu adalah Al-Quran, kemudian saya mengatakan itu bukan makhluk, maksudnya itu apa begitu? Karena Qul huwallahu ahad itu tadinya tidak ada ya. Malah uniknya lafaz itu kalau kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, yang namanya lafaz itu dia pada kenyataannya dia tidak akan bisa berada secara langsung pada satu waktu. Jadi kalau misalkan saya mengatakan Qul huwallahu ahad, pada kenyataannya sebelum saya mengatakan lam pada Qul, qafnya itu sudah hilang. Qul, jadi ku dulu baru lam. Huwa, hu-nya sudah hilang baru wa-nya datang.
kalau secara sekaligus langsung itu tidak akan bisa. Nah, jadi Al-Quran itu apa dulu begitu? Bukan begini nanti kalau misalkan mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran itu adalah hasil fabrikasi dari Nabi Muhammad SAW atau hasil buatan manusia. Yang nggak begitu juga, bukan itu yang dimaksud. Jadi kemakhlukan itu, apakah Al-Quran ini disifati tadinya tidak ada, atau dia itu tidak disifati tadinya tidak ada. Nah, maka pada akhirnya ya ada dua istilah yang harus kita bahas, yang harus kita definisikan, yang harus kita tasawurkan, supaya tidak bingung tatkala kita mendefinisikan atau tatkala kita menisbahkan hukum kepada dua perkara ini. Dua perkara ini apa? Yaitu Al-Quran dan Kalamullah. Nah, ini adalah dua istilah yang bisa dikatakan sama, muradif, bisa dikatakan berbeda, tabayun. Jadi tatkala kita mengatakan Al-Quran, itu yang dimaksud apa? Ya, Al-Quran itu, tatkala kita mengatakan Al-Quran, ya, Asy'ariyah Maturidiyah itu membahas begini. Ada Al-Quran itu, tatkala diitlak nama Al-Quran, yang dimaksud adalah perkara-perkara yang ada pada mushaf. Dalam pengertian itu adalah tulisannya. Nah, itu adalah Al-Quran. Jadi semua yang ada di dalam mushaf dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, itulah yang dimaksud dengan Al-Quran. Nah, ada pula yang dimaksud dengan Al-Quran adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat itu dia adalah makna yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang itu juga disebut Al-Quran. Yang mana di dalam ilmu kalam itu nanti muradif dengan kalam, dengan sifatul kalam. Nah, sifatul kalam juga, atau bukan sifatul kalam ya, lafaz kalam juga suka dinisbahkan kepada apa yang ada di dalam mushaf, yaitu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Nah, ini pun sama suka disebut kalamullah. Jadi kalamullah atau Al-Quran ini pada satu sisi dia itu tabayun, pada satu sisi dia itu mustarok. Nah, lafaz seperti ini memang susah ya di dalam mengkategorikannya. Nah, cuman kita katakan saja bahwa Al-Quran ini dia mustarok. Mustarok itu dalam pengertian polisemi. Diitlakan, disebutkan kepada dua makna yang berbeda. Satu kepada sifatul kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, dua kepada Al-Quran. Dalam pengertian lafaz-lafaz yang terkumpul di dalam kitab itu. Nah, kalamullah pun sama, dia mustarok, polisemi juga. Ada dalam pengertian kalamullah itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ada dalam pengertian kalamullah itu adalah kumpulan lafaz yang ada di dalam mushaf itu dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Nah, pada akhirnya tatkala kita mau menghukumi suatu perkara apakah ini makhluk atau bukan, maka kita harus menentukan dulu yang dimaksud oleh Anda itu yang mana. Jadi tatkala ditanyakan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, maka kita harus menentukan dulu Al-Quran mana yang Anda maksud. Tatkala kita mengatakan apakah kalamullah itu makhluk atau bukan, kita pun harus menanyakan dulu kalamullah mana yang Anda maksud. Nanti ada ada perdebatan seru ya antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, yang mana Imam Ahmad bin Hambal itu kan sempat terfitnah, disuruh menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan beliau tidak mau begitu. Karena memang Al-Quran yang dimaksud di sini adalah kalamullah dalam pengertian Al-Quran sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masuk ke sini ya kita harus punya muqaddimah dulu nih. Muqaddimahnya seperti ini. Kita mulai dari asal Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang, yaitu mushaf yang asalnya Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Ini bagaimana bisa terkumpul lafaz seperti itu dan dari mana asalnya. Nah, kita lihat dulu ya. Semua lafaz ini kita sepakati, dan kita sepakat memang baik Wahabi ataupun Asy'ariyah Maturidiyah bahwa ini bukan buatan makhluk. Jadi kalau misalkan mereka mengatakan bahwa kita meyakini itu adalah makhluk atau buatan makhluk, enggak kok begitu. Itu sudah fitnah. Ya, kita tidak meyakini bahwa Al-Quran dalam pengertian lafaz-lafaz yang terkumpul itu adalah buatan makhluk, tidak sama sekali. Nah, tatkala ini bukan buatan makhluk, kemudian kok bisa ada di hadapan kita? Ini bagaimana prosesnya? Nah, ada muqaddimah kedua yang harus dipaham, bahwa sebagaimana manusia,
malaikat pun tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada ayatnya kan, la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. Ini mutlakon, tidak ada penglihatan yang mampu menggapai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di situ malaikat. Cuman keumuman ini dikoyid hanya dengan di dunia saja, dan Nabi Muhammad SAW atas kaul yang menyatakan bahwa beliau melihat Allah Subhanahu wa taala itu ditaksis pengecualian. Nabi Musa pun meminta tapi tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan ada kisah itu malaikat Jibril, jangankan kepada Allah begitu ya, kepada malaikat Israfil pun hanya melihat satu kali saja. Tatkala Nabi Muhammad SAW diberi tawaran apakah ingin menjadi nabi sekaligus raja atau nabi yang hamba saja begitu. Itu malaikat Jibril sampai mengecil kan karena melihat malaikat Israfil, sangkaannya itu akan kiamat. Nah, apabila kita sudah memahami hal ini, kemudian kita harus menjelaskan dulu bagaimana Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari mana Rasulullah SAW mendapatkan lafaz-lafaz itu? Beliau mendapatkan lafaz-lafaz itu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dapat dari mana? Dari Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian malaikat Jibril ini karena beliau itu adalah malaikat, yang namanya malaikat itu tidak terkena oleh salah karena perintah, dan mungkin tidak ada larangan ya kalau untuk malaikat itu, atau mungkin juga ada, karena perintah dan larangan yang difahami oleh malaikat itu jibillah. Jibillah itu di ilmu doruri. Kalau kita itu kan mau tahu apakah kita itu wajib sholat atau bukan, kita kan harus melihat kepada perintah yang datang dari Rasulullah SAW. Adapun para malaikat, terkhusus malaikat Jibril, itu tahu saja di dalam dirinya bahwa Allah itu memerintahkan anu dan anu. Nah, sehingga saat waktunya datang Nabi Muhammad SAW itu diutus, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Nah, nanti dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW itu diturunkannya secara berangsur-angsur begitu. Nah, makanya kan ada dua bahasa ya bagi Al-Qur'an itu, ada nazzala, ada anzala begitu. Ya, jadi nazzala itu berarti dia diturunkan secara sekaligus, anzala itu dia diturunkan secara berangsur-angsur. Karena memang prosesnya dua kali, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu atau ke Baitul Ma'mur itu secara keseluruhan, dari Baitul Ma'mur atau dari langit dunia ini kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, nanti disesuaikan dengan kejadiannya supaya Al-Quran ini memiliki konteks. Dia tidak difahami sebagai kitab yang turun di ruang hampa begitu. Nah, pertanyaannya kemudian, yang Lauh Mahfuz ini bagaimana prosesnya? Al-Quran yang di Lauh Mahfuz. Nah, Al-Quran yang di Lauh Mahfuz ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara siapapun. Dalam pengertian Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan makhluk sebagai perantara untuk mengadakan lafaz-lafaz itu di alam kita. Ya, di alam kita itu maksudnya di alam mulki atau di alam malakut lah begitu, di alam ruang dan waktu. Itu Allah tidak mengizinkan siapapun menjadi perantara. Allah hanya mengizinkan malaikat menjadi perantara turunnya, bukan menjadi perantara terbuatnya. Kenapa kita mengatakan itu terbuat? Ya karena sebelumnya tidak ada tulisan-tulisan itu. Ya, ini kan suka ada bahasa Allah itu ada sebelum lafaz ada itu ada. Jadi Allah itu mawujud qabla ayyujada lafzul wujud. Ya, Allah itu ada sebelum lafaz ada itu didapatkan, begitu diadakan. Nah, Allah itu ada sebelum Lauh Mahfuz ada. Allah itu ada sebelum qalam itu ada. Nah, maka tatkala misalkan tulisan Al-Qur'an ini yaitu kalam atau lafaz, kumpulan dalam bahasa Arab itu ada di Lauh Mahfuz, maka itu pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang di Lauh Mahfuz itu kita sebut kalamullah, yang sudah sampai kepada kita itu juga kita sebut kalamullah, atau kita sebut Al-Qur'an juga begitu. Yang di Lauh Mahfuz kita sebut Al-Qur'an, yang sampai kepada kita sebut Al-Qur'an. Maka apabila dikatakan atau ditanyakan Al-Qur'an yang itu apakah makhluk atau bukan, maka apabila kita tidak mengatakan itu makhluk, itu delusi sudah ya, karena itu jelas makhluk, jelas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ada persambungan ini dengan kalamullah yang ada sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat Allah itu mustahil hadis karena dia itu lazim ya. Karena sifat itu apabila dia hadis maka mausufnya pun akan hadis.
maka pasti yang namanya sifat itu dia lazim dengan mausufnya. Apabila mausufnya ini zatnya Allah itu qadim, maka sifatnya pun pasti qadim. Maka kalamullah itu pasti qadim, dan ciri qadim itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, sedangkan lafaz itu ada awal, ada akhirnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, apakah ada hubungan antara yang diciptakan oleh Allah ini dengan apa-apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat? Nah, kita katakan ini ada hubungannya dengan amat sangat erat begitu. Bagaimana? Nah, kita harus memahami dari sifatul ilmi, ya, bahwa Allah itu memiliki ilmu. Yang mana ilmu Allah Subhanahu wa taala itu nanti ada muta'alaknya. Muta'alak itu maklumnya, apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai objeknya. Karena tidak bisa dipahami kalau misalkan kita mengatakan saya mengetahui, tapi tatkala ditanya apa yang kamu ketahui, kita tidak menjawab apapun begitu. Itu tidak ada ilmu sama sekali. Jadi ilmu itu harus ada maklumnya. Dan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah semua perkara yang wajib, yang jaiz, dan yang mustahil. Nah, jadi kita katakan semua perkara dengan inkisyaf yang tamah, dengan pengetahuan yang sempurna. Nah, kemudian ya, apakah pengetahuan Allah ini ditakbir atau tidak, diutarakan atau tidak, begitulah bahasanya ya, supaya mudah itu. Nah, karena istidlalnya dulu, karena semua perkara ini sifatul kalam dari perspektif dalil akli begitu. Karena semua perkara yang diketahui itu sah untuk diiktibarkan, sah untuk diutarakan. Sedangkan apabila yang diketahui itu tidak diutarakan, maka yang mengetahui ini diam, atau dalam bahasa populernya itu dia bisu. Sedangkan bisu adalah sifat kurang yang ditembus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah Allah itu mengutarakan apa yang Allah ketahui. Nah, mengutarakan apa yang Allah ketahui ini sebagai sifat atau sebagai perbuatan? Nah, kita katakan itu sebagai sifat, bukan sebagai perbuatan. Jadi sebagai sesuatu perkara yang lazim dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhirnya apabila ini sebagai sifat, maka kelazimannya itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan apabila ini tidak ada awal, tidak ada akhir, maka jelas ini bukan lafaz, bukan tulisan, bukan suara. Apabila dia bukan lafaz, bukan tulisan, bukan suara, bukan frekuensi, bukan gelombang, maka tidak bisa dikatakan dia itu mu'rab atau mabni dan lain sebagainya. Inilah yang kita katakan kalamullah yang qadim, yang tidak ada awalnya. Dan itu pun suka disebut Al-Quran, karena itu adalah apa yang diibaratkan, apa yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam Al-Quran kita akan mengatakan apabila ilmu Allah itu dituliskan dan lautan ini dijadikan tinta, itu nggak bakalan habis ilmu Allah itu. Karena memang ilmu Allah ini tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Kemudian maklumnya itu tidak terbatas, maka kalamullah itu tidak ada awal, tidak ada akhir, dan itu pun tidak terbatas. Nah, cuman yang namanya kalam ini hakikatnya apa kita tidak tahu. Yang jelas kalamullah ini ada ya, dengan dalil nakli tadi atau dengan dalil akli, wa kalamullahu Musa takliman. Yang mana yang namanya kalam itu pasti ada maknanya. Yang mana apabila kita mendengar kepada kalamullah yang asli itu, meskipun itu bukan suara, bukan huruf, tapi apabila Allah mengizinkan, maka kita bisa punya akses ke situ, kita bisa mendengarkan kalam itu sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa, maka kita akan mendapatkan mafhum, perkara-perkara yang kita fahami dari mendengar kalamullah. Nah, perkara-perkara yang difahami ini ada dari kalamullah itu, jadi ada apanya, ada maknanya. Begitu ada maknanya. Maknanya apa? Ya kita tidak akan pernah tahu kalau Allah tidak memberikan kita akses ke situ, kepada kalamullah itu. Kita tidak diberi pendengaran, mendengar kepada kalamullah itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan atau membuat lafaz-lafaz yang mana lafaz-lafaz itu apabila difahami dengan benar, itu sama dengan kamu mendengar kepada kalamullah, pemahamannya akan sama. Jadi kalau misalkan kita melihat qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad misalkan, dan kita memahami makna ini dengan benar, ini kan lafaz ada mafhumnya tuh, ada maknanya, yang mana kalau kita mengakses makna itu dengan benar, maka kita akan mampu memahami apa yang dimaksud dari perkataan itu. Dan kesimpulan kita setelah mendengar qul huwallahu ahad, misalkan Allah itu adalah esa, yang tidak ada duanya dan tidak bisa dibagi-bagi, karena itulah Allah mengabarkannya dengan ahad, bukan dengan wahid. Maka andai kata begitu ya, qul huwallahu ahad ini belum pernah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, susunan lafaz ini qul huwallahu ahad ini belum pernah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan punya kesimpulan yang sama bahwa Allah itu ahad tanpa lafaz qul huwallahu ahad apabila kita itu diberi mendengar kepada kalamullah yang asli. Nah, ini di antara perkara-perkara yang sulit di dalam ilmu kalam itu, yaitu sifatul kalam. Sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan
tatkala membahas sifatul kalam, ini adalah pembahasan yang paling mulia di dalam ilmu kalam, karena inilah ilmu kalam disebut ilmu kalam karena pembahasan kalam ini banyak sekali khilafnya. Nah, adapun Wahabi tidak memiliki sistem memahami sekompleks itu, karena mereka mah ya itu pikirannya sederhana sekali begitu, dan pikiran yang sederhana ini bukan berarti benar, itu banyak kesalahannya ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan mengatakan yang mengatakan kalamullah itu makhluk, sebetulnya bukan kita. Siapa? Wahabi yang mengatakan kalamullah makhluk itu. Kenapa? Karena kalau mereka itu mengatakan kalamullah itu kan Allah berkata-kata itu, dan perkataannya itu didengarkan, diperdengarkan begitu. Berarti Allah berkata-kata, yang mana perkataan itu ada awalnya, ada akhirnya. Jika sesuatu itu ada awalnya, ada akhirnya, maka tidak bisa tidak itu adalah definisi dari makhluk. Jadi mengatakan Al-Quran itu makhluk, yang mengatakan kalamullah itu makhluk siapa? Sebetulnya Wahabi, bukan kita, begitu. Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah itu melihat dulu maudhu'nya apa. Demikian ya. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah nanti disambung, karena pembahasan tentang kalamullah ini sangat dakik, sangat dalam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.